In this special occasion, I would like to explain to you about student book, Unit 2, Lesson 1. Please pay attention when I'm explaining to you. Unit 2, Lesson 1. Did you finish your homework? Di pelajaran ini, kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk meminta bantuan dan membicarakan tentang pelajaran sekolah. Di word chess part A, listen and number, di situ ada 6 vocabulary. Miss Riza akan jelaskan. Yang pertama, yang bagian atas kiri, muscles. Muscles means otot. Heart, heart, jantung. Brain, brain, otak. Blood, blood, darah. Stomach, stomach, lambung. Throat, throat, tenggorokan. Oke, seperti biasanya di bagian A ini kalian diharuskan untuk mengisikan nomor sesuai yang kalian dengar. Nomor 1 sampai 6 silakan disiapkan pensil dan penghapusnya terlebih dahulu. Oke. Miss Rizi akan ulangi 2 kali. Number 1. Nomor 1. My stomach hurts. My stomach hurts. Number 2. Our brains are in our heads. Our brains are in our heads. Number 3. I see the blood from his arm. I see the blood from his arm. Number 4. I have a sore throat. I have a sore throat. Number 5. Our hearts are in our chest. Our hearts are in our chest. Number 6. I see the muscles in his arm. I see the muscles in his arm. Oke, langsung saja kita move ke part B, yaitu ada language chess, ask and answer, bertanya dan menjawab. Di sini lihat, did you finish your homework? Yang artinya, apakah kamu sudah mengerjakan PR-mu? Yes, I did. Ya, aku sudah. Di sini kita tahu bahwa ada kata-kata did di awal pertanyaan, dan ini menandakan kalau ini termasuk past tense. Ya, past tense. Kalau di awalnya ada did-nya, di pertanyaannya sudah ada did, pasti jawabannya juga harus ada did-nya. Oke, kita move ke number 2. Did you have PE at school today? Apakah kamu mempunyai pelajaran olahraga di sekolah hari ini? No, I didn't. Tidak, aku tidak punya. Nah, ini juga ya. Ada kata-kata di pertanyaan, kemudian di jawabannya juga dia ada di sini.
Cuman karena ini jawabannya negatif atau no, makanya ini jadi didn't, yaitu kepanjangan dari did not. Oke, kita move saja ya. Di part C, listening test. Nah, ini kalian harus mendengarkan. Jadi nanti Miss Rizi akan bacakan, sekalian langsung Miss Rizi translatekan ya. Oke, yuk. Did you finish the project for geography class? Apakah kamu sudah menyelesaikan tugas kelas geografi? Yes, I did. Did you finish it? Ya, aku sudah. Apakah kamu sudah menyelesaikannya? No, I didn't. It's difficult. Enggak, aku belum mengerjakannya. Itu susah. Can you help me? Bisakah kau membantuku? Sure. Tentu saja. Can you come to my house? Bisakah kamu datang ke rumahku? Yes, I can come after dinner. Ya, aku bisa datang setelah makan malam. Is 6:30 okay? Jam 6:30 gimana? Yap, that's great. See you then. Ya, itu bagus. Sampai bertemu kemudian. What happened? Apa yang terjadi? I don't know. Aku tidak tahu. Don't worry. We can fix it. Jangan khawatir. Kita akan membetulkannya. I hope so. Aku berharap juga. First, let's fix the trees. Pertama, mari kita betulkan pohon-pohonnya. I think they are too heavy. Aku pikir pohon-pohon itu terlalu berat. Okay, we can make paper trees. Oke, kita bisa membuat pohon-pohon dari kertas. Good idea. Ide yang bagus. Let's put snow on the mountain. Mari kita letakkan salju di atas gunung. Cool, keren. Oke, di part D ini kalian diharuskan untuk mengisi atau melengkapi ringkasan cerita yang ada di part C yang ini ya. Jadi di sini akan ada 6 soal yang harus kalian jawab dan jawabannya sudah disediakan di dalam kotak. Ini Miss Rizi akan berikan translate dalam bentuk bahasa Indonesia. Silakan dikerjakan bahasa Inggrisnya ya. Oke. Eric dan Ami mempunyai sebuah tugas untuk kelas geografi. Mereka harus membuat sebuah gunung. Eric sudah menyelesaikan tugas gunungnya, tapi Amy belum. Itu susah baginya. Eric pergi ke rumah Amy setelah makan malam. Eric pergi ke rumah Amy setelah makan malam. Mereka membetulkan gunungnya Amy bersama-sama. Mereka membuat pohon kertas dan meletakkan pohon-pohon itu di atas gunungnya Amy. Kemudian mereka meletakkan salju kertas di atas gunung. Oke, stop sudah ya. Oke, kita beralih ke part E, look and say. Nah, ini di bagian ini kalian langsung saja lihat ke kotak guide. Di kotak guide itu sudah ada kata-kata yang disediakan di sini. Jadi yang shred 2 ini
kalian hanya perlu mengisi ini aja sesuai dengan soal nanti yang ada di picture prompt ya. Oke, jadi yang untuk yang bagian E yang paling atas kita isi, did you learn the play for drama club? No, I didn't. It's difficult. Can you help me? Of course. Jadi ini ada pertanyaan dulu, ini yang atas sendiri ini pertanyaannya. Kemudian yang kedua yaitu merupakan jawaban. Jawaban kalau yes I did ya aja, berarti ini nggak usah terusannya, sudah sampai yes I did aja. Kalau jawabannya no I didn't, ini masih terus ya, it's difficult, can you help me? Nah ini wajib digunakan, no I didn't, it's difficult, can you help me, itu sudah satu paket, nggak bisa dipisahkan. Terus setelah ini kan ini berupa pertanyaan lagi, bisakah kau membantuku? Nah ini ada 3 macam, of course, sure, dan no problem. Ini of course artinya tentu saja, sure pasti, no problem nggak masalah. Jadi tinggal pilih ini sesuai yang ada di buku picture prompt ya, nanti ditunjukkan. Oke, langsung saja ke picture prompt-nya biar nggak bingung. Oke, di sini di picture prompt ada 6 gambar dan juga ada 6 keterangan yang sudah disediakan. Di nomor 1, 3, 4, dan 5 nanti jawabannya harus menggunakan kata no. Sementara 2 dan 6 nanti jawabnya menggunakan kata yes, karena disuruh seperti itu ya. Oke, langsung ke nomor 1. Nomor 1 ini bunyi percakapannya yaitu, did you finish the project for science class? No, I didn't. It's difficult. Can you help me? Sure. Ini ya, pakai yang ini ya. Did you finish the project for science class? No, I didn't. Can you help me? Sure. Oke, sementara yang di nomor 2 karena jawabannya yes, berarti itu percakapannya akan singkat. Yang nomor 2 ya. Yuk. Did you study for the English test? Yes, I did. Sudah, sampai itu toh ya, yang nomor 2. Sementara nomor 3 jawabannya no lagi. Did you learn the song for music class? No, I didn't. It's difficult. Can you help me? Of course. Ya, of course. Number 4. Did you learn the formulas for math class? No, I didn't. It's difficult. Can you help me? No problem. Number 5. Did you make an animal? Did you make an animal for art class? No, I didn't. It's difficult. Can you help me? Sure. Number 6. Did you do your homework for history class? Yes, I did. Did you do your homework for history class? Yes, I did. Oke. Miss Rizi harap kalian paham ya. Kalau nggak paham balik lagi ke sini ke kotak guide. Nanti kamu bisa menemukan hidayah di sini ya. Oke, lanjut ke ini teksnya untuk picture prompt yang tadi yang Miss Rizi bacakan. Ini untuk nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 dan nomor 4. Ini yang terakhir nomor 5 dan juga nomor 6. Oke, lanjut ke reading chest. Di sini ada surat yang ditulis oleh Jared Moore di sini ya. Health class, kelas kesehatan. Di situ juga ada tanggalnya 27 August
Jadi tanggal 27 Agustus. Oke, langsung dibacakan sekalian translate. Health class, kelas kesehatan. We have a health class once a week. Kami mempunyai kelas kesehatan 1 minggu sekali. Today we studied our hearts. Hari ini kami belajar tentang jantung. We learned that our hearts are muscle. Kami belajar bahwa jantung kita adalah otot-otot. They need a lot of exercise. Mereka membutuhkan banyak gerak atau olahraga. The heart is a strong muscle. Jantung adalah otot yang kuat. It sends blood to our fingers, our legs, and even to our brains. Itu mengirim darah ke jari-jari kita, ke kaki kita, dan bahkan ke otak kita. It's very important, so we should take care of it. Itu sangat penting, jadi kita harus menjaganya. Exercising is good for our heart, so we should play sports. Berlatih atau berolahraga adalah bagus untuk jantung kita. Kita juga harus bermain olahraga. I'm often sick. Aku sering sakit. I sometimes have a headache or a stomachache, and I sometimes have a sore throat. Aku kadang-kadang sakit kepala atau sakit perut, dan aku kadang-kadang sakit tenggorokan. I should take care of my health. Aku harus menjaga kesehatanku. I want to go swimming and play more sport. Aku ingin pergi berenang dan berolahraga lebih banyak. Oke, itu aja yang ditulis oleh Jared. Sekarang kita masuk ke soalnya. Di soalnya ini yang A, yang nomor 1. Which class is Jared writing about? Kelas apa yang ditulis oleh Jared yang ini? Nah, ini kelasnya ya. Kelas matematika, kelas IPA, kelas kesehatan, atau kelas sejarah. Oke, lanjut ke nomor 2. What do our hearts do? Apa yang dilakukan jantung kita? Jadi jawabannya, jantung kita mengirim darah ke jari-jari kita, ke kaki kita, ke kaki-kaki kita, dan ke otak kita. Itu ya jawabannya. Oke, number 3 sekarang. What problems that Jared sometimes have? Masalah apa yang kadang-kadang dipunyai oleh Jared? Yang A, kakinya sakit atau sakit gigi. Ini sakit kepala atau sakit lengannya. Yang mana yang tadi kadang-kadang sakitnya itu? Oke, lanjut ke nomor 4.
What does Jared want to do? Apa yang ingin Jared lakukan? Dia ingin pergi ke kolam. Dia ingin pergi berenang dan bermain olahraga lebih banyak lagi. Nah, itu sudah. Move to part H. Di part H ini kita tidak disuruh untuk merangkai ya, tapi ini kalian harus menambahkan kata. Itu kan sudah ada clue-nya. Use the clue to write the conversation. Gunakan clue untuk menulis sebuah percakapan. Seperti yang nomor 1 ini, did make dinosaur art class, berarti did you make a dinosaur for art class, seperti itu. Oke, yang nomor B, no I didn't, it's difficult, can you help me. Ini apa, ini sengaja Miss Rizzy cepetin biar kamu ngerjain sendiri maksudnya ya. Oke. Ini sure, tetap. Yang nomor 2A, did you do the homework for geography class? Did you do the homework for geography class? No, I didn't. It's difficult. Can you help me? Of course. Oke, kerjakan sendiri. Number E, sekarang. Write the missing words and answer the questions. Tulis kata-kata yang hilang dan jawablah pertanyaan. Ya, yang ini ya. Ada berapa ini? 7 yang harus kalian isi. Rote, menulis, belajar, tugas bahasa Inggris, akhir pekan, rumus, lagu. Oke, silakan diisi, tapi Miss Rizzy akan membantu untuk mentranslatekan. Martin mempunyai banyak PR pekan yang lalu atau minggu yang lalu. Pertama, dia belajar untuk tes matematika. Dia tahu semua rumusnya. Kemudian dia menyelesaikan tugasnya untuk kelas IPA. Ayahnya membantu dia untuk membuat sebuah roket. Dia juga belajar untuk tes di kelas kesehatan. Temannya, Rian, belajar bersamanya. Setelah itu, dia belajar sebuah lagu untuk kelas musik. Dia tahu semua kata-katanya. Terakhir, dia mengerjakan PR-nya untuk kelas bahasa Inggris. Dia menulis sebuah surat dalam bahasa Inggris. Oke, sudah bisa diisi sendiri ya. Oke, sekarang Miss Rizzy langsung ke yang bawah ini biar nggak lama. Who helped Martin make a rocket for science class? Siapa sih yang bantuin Martin untuk membuat roket di kelas IPA? Ya, ayahnya membantunya membuat roket. Itu ditulis sendiri. Number 2, what did Martin and Rian study for? Apa yang dipelajari Martin sama Rian? Mereka belajar untuk tes di kelas kesehatan. Number 3, did Martin write a paper for English class? Apakah Martin menulis sebuah surat untuk kelas bahasa Inggris? Yes or no? Nah, dikerjakan. Untuk yang ini tidak Miss Rizzy wajibkan, bisa kita skip aja. Karena ini bentuknya ini berinteraksi. Bisa kalian praktekkan ke anggota keluarga yang lain, your family members. Oke, Miss Rizzy cuma jelaskan ini maksudnya ngapain gitu ya. Oke, part G, play, whisper the question down the line.
The last students answer the question. Bermain. Berbisik pertanyaan dengan cara berbaris. Kemudian siswa terakhir yang menjawab pertanyaan. Oke, lanjut ke yang ini. Talk to your classmate and complete the chart. Bicara dengan teman sekelasmu dan lengkapi chart ini. Oke, kalian disuruh lakukan conversation ini, sudah ada contohnya. Oke, yang J sama K nggak perlu kerjakan. Itu aja tugas dari Miss Rizi. Miss Rizi minta kalian tetap mengerjakan soal yang ada di link Google Form ya. Thank you for listening and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.